Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Syafira, BP 161084-1001. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA, dan Bapak Dr. Andes Yosi Rizal, MSI, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati, Ibu Kusdarini, SIP MPA, Ibu Nila Wahyuni, SAP MAP, Bapak Ihsan Kamullah, SIP MPA, selaku dosen penguji. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk memulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Puskesmas Seberang Padang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Langsung saja, pertama dari bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Latar belakang yang didahului oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah daerah atau masyarakat. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Hukum Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis atau UPT Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa Sumatera Barat memiliki puskesmas di setiap daerahnya, salah satunya di Kota Padang. Kota Padang merupakan kota yang memiliki pusat kesehatan masyarakat yang terletak di setiap kecamatan. Hal ini dikarenakan banyaknya ketersediaan tempat pelayanan kesehatan yang ada di Kota Padang dan kebutuhan akan fasilitas kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan yang semakin meningkat di Kota Padang. Menurut Dinas Kesehatan Kota Padang, pembangunan kesehatan Kota Padang secara umum bertujuan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Di samping itu, pembangunan kesehatan di Kota Padang diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kota Padang menyediakan beberapa jenis tempat pelayanan kesehatan, diantaranya terdiri dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Dalam melaksanakan pelayanan publik tersebut, diperlukan kinerja yang optimal guna mencapai kepuasan dari masyarakat. Sebagai pengguna layanan, Prawiro Sentono dalam Senambela menyebutkan, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai moral dan etika. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan visi dan misi untuk menggambarkan tujuan dari Puskesmas Seberang Padang sebagai berikut. Visinya yaitu mewujudkan masyarakat Padang Selatan sehat yang mandiri dan berkeadilan. Misinya yaitu satu, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, dua, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, tiga, memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, empat, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya yang ada. Fenomena yang ditemukan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan fenomena-fenomena kinerja organisasi yang terjadi pada Puskesmas Seberang Padang. Fenomena yang peneliti temui di lapangan bahwa Puskesmas Seberang Padang saat ini masih terakreditasi dasar. Dari sumber dayanya juga masih belum memadai dan masih memiliki keterbatasan, salah satunya pada perawat, dokter, dan gizi kesehatan lingkungan. Persoalan selanjutnya yang peneliti temukan di lapangan, masih terdapat masyarakat yang mengeluh adanya kendala pada jadwal pelayanan. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat dari Puskesmas Seberang Padang Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana kinerja Puskesmas Seberang Padang dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Kemudian tujuan penelitian pada penelitian ini mendeskripsikan analisis kinerja Puskesmas Seberang Padang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Manfaat penelitian pada penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian dapat membantu mahasiswa administrasi publik lainnya mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Kemudian manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Puskesmas Seberang Padang serta dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam memberikan peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kota Padang. Bab 2, tinjauan pustaka, yang terdiri dari penelitian yang relevan, kajian teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Penelitian yang relevan, meneliti menggunakan 3 penelitian yang relevan. Yang pertama, Nadia Satyadilova tahun 2002, yaitu tentang kinerja organisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Payakumbuh. Yang kedua, penelitian oleh Melia Oktara tahun 2022, yaitu tentang kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Yang ketiga, penelitian oleh Sari Maharani tahun 2021, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Padang dalam penanggulangan bencana banjir. Kemudian kajian teori. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori pengukuran kinerja birokrasi publik oleh Agus Dwianto. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga responsivitas, yang keempat responsibilitas, yang kelima akuntabilitas. Skema pemikiran pada penelitian ini yaitu didasari oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian fenomena mengenai kinerja Puskesmas Seberang Padang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian teori pengukuran kinerja birokrasi publik oleh Agus Dwianto yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Definisi konsep pada penelitian ini yaitu pertama, pelayanan kesehatan merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan layanan secara terus-menerus kepada publik dan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat yaitu pelayanan dengan cara pengorganisasian yang secara umum dilakukan bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, sasarannya yaitu kelompok masyarakat. Yang kedua, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai secara individu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dinilai oleh indikator atau standar penilaian tertentu. Yang ketiga, kinerja organisasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh seluruh komponen organisasi atau SDM secara keseluruhan dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Definisi operasional pada penelitian ini yaitu terdapat 5 variabel yang pertama produktivitas, indikatornya yaitu efisiensi pelayanan, cara mengukurnya itu dengan keberhasilan pelayanan, yang diberikan nilai dari input pelayanan dengan output pelayanan. Yang kedua, indikatornya yaitu efektivitas pelayanan. Cara mengukurnya itu dengan keberhasilan pelayanan dilihat dari tercapainya target pelayanan yang telah dilakukan. Variabel yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Indikatornya itu kepuasan masyarakat. Cara mengukurnya itu dengan keberhasilan pelayanan didapat dari informasi kepuasan masyarakat yang diperoleh dari media massa, diskusi publik, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
Variabel ketiga yaitu responsivitas. Indikatornya itu kemampuan organisasi dalam menjalankan misi dan tujuan. Cara mengukurnya itu dengan kemampuan organisasi dalam menanggapi keluhan pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Variabel yang keempat yaitu responsibilitas. Indikatornya itu pelaksanaan kegiatan, cara mengukurnya dengan melihat pelayanan kesehatan memiliki SOP dan standar pelayanan yang jelas. Variabel yang kelima yaitu akuntabilitas. Indikatornya itu pertanggungjawaban organisasi, cara mengukurnya itu dengan pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan baik secara internal maupun eksternal. Bab 3, metode penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu pertama, pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan. Peneliti menggunakan purposive sampling. Yang keempat, peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Yang kelima, lokasi penelitian di Puskesmas Seberang Padang. Yang keenam, yaitu unit analisis yang digunakan peneliti adalah lembaga. Yang ketujuh, teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Yang terakhir yaitu teknik keabsahan data, yaitu dengan triangulasi sumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.